Nama la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Wa haitsu innamalan ing dalem sekirane sekarene satuhune perkara la yudraku kang ora den temu apa kulluhu sekabehane mah iku la yudraku ora kena den tinggal apa kulluhu sekabehane mah. Ini satu kaidah gitu. Kaidah fikih ya. Kaidah fikih gitu. Jadi ketika sesuatu tidak bisa ditemukan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Yang nggak bisa dikabeh semua, jangan ditinggal semua. Atau bahasa di tulisan truk itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam sahabat podcast MDT TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya kita setiap malam di bulan Ramadan ini mengkaji beberapa hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini masih ditemani oleh sang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Kiai Khairun Nasihin yang akrab dipanggil dengan Cak Nas. Assalamualaikum Cak Nas, pripun kabarnya malam hari ini? Masih sehat nggih? Alhamdulillah. Keluarga di rumah pripun kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Para sahabat podcast dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Cak Nas tentang hikmah yang ke-6 mungkin malam hari ini, Cak. Ya, melanjutkan yang ke-6. Siap, memperdalam yang ke-6. Oke, bisa langsung dimulai mawon. Pada Cak Nas kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Khairul Arifin. Siap. Dan seluruh sobat podcast MDT TV yang merupakan channel dari Madrasah Forum Diniyah. Komunikasi Dunia Takmilia, wadah sebagai wadah media untuk kemudian mengikhbarkan hal ihwal tentang kemadrasahan. Tetap stay tune di channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada Kanjeng Nabi dan seluruh masyayikh, khususnya musannifah al-kitab. Nas'alu ridhaka wa ma'unataka wa maghfirataka bi 'azamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa habibika rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wal dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. Wa ila jami' sahabati minal muhajirin wal ansar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa khosatan ila Malif hadzal kitab Syekh Ali Ahmad Al-Durjawi rahimahumullahu ta'ala wa tabarakallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang hikmah puasa yang ke-6. Semalam sedikit sudah kita singgung gitu. Dan malam ini karena memang di dalam kitab ini cukup panjang menjelaskan hikmah yang nomor 6 itu, sehingga kita akan melanjutkan tentang hikmah puasa yang nomor 6. Apa hikmah yang nomor 6 adalah
innal insana idza soma wa dhaqa muraratal ju'i hasala indahu atfun wa rahmatun alal fuqara'i wal masakinil ladzi wal masakinil ladzina la yajiduna minal quti ma yasudduna bihi arum. Artinya bahwa ketika puasa gitu ya, artinya puasa itu dan rasa lapar ini menarik atau menghasilkan atfun, rasa belas kasihan dan rohmah ulas asih gitu atas orang-orang fakir dan orang-orang miskin gitu. Alladzina la yajiduna minal quti, yang tidak mendapati makanan begitu untuk minal quti ma yasudduna bihi arum, sehingga puasa ini gitu menghasilkan rasa kasih sayang, rasa welas asih terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang tidak menemukan makanan gitu ya. Minal kuti maya sudu nabihi, yang mereka jadikan untuk menutupi ruhnya, untuk mengenyangkan perutnya lah, kira-kira begitu. Nah, ini jadi kita juga turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Nah, di dalam hal ini diteruskan gitu. Walaqad warodalan nyekeni teman-teman tumeka fi fadli shaumi ing dalem keutamaane poso wa fawaidihi lan pira-pira faedah saum. Dan tumeka minal ahadisi saking pira-pira hadis wa aqwalil hukama lan pira-pira dawe ahli hikmah. Apa sing tumeka ma perkara layu addu kang ora bisa den itung apa ma walayuh solan ora kena den itung apa ma. Hal terkait dengan faidah-faidah puasa, hal terkait dengan keutamaan puasa, itu sudah banyak sekali, bahkan sudah tidak terhitung, baik dari segi ahadis ataupun aqwalul hukama atau ucapan para ahli hikmah. Wa haitsu innama la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Wa haitsu innamalan ing dalem sekirane sekarene satuhune perkara layu droku kang ora den temu apa kulluhu sekabehane mah iku layu troku ora kena den tinggal apa kulluhu sekabehane mah. Ini satu kaidah gitu. Kaidah fikih ya. Kaidah fikih gitu. Jadi ketika sesuatu tidak bisa ditemukan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Yang nggak bisa dikabeh semua, jangan ditinggal semua. Atau bahasa di tulisan truk itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu kan gitu ya. Artinya tidak kemudian mengajarkan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak mudah pesimis gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa ini kalau diimplementasikan kepada yang bukan fikih maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini kan jadi tinggal kabeh gitu. Nah, jika nggak bisa sholat berdiri ya terus ojo mutung wah ora usah sholat udah bisa begitu. Tapi kemudian ya sebisanya duduk kan begitu. Nah, pahaka moko ngalapo sapa sira ba'da ma ing setengah barang jaa kang teko apa ma minha kang tetep saking ahad. Ini yang menjadikan dasaran dari Al-Jurjawi gitu, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya ada hadis-hadis yang menyampaikan gitu, atau Rasul berbicara tentang hikmah daripada puasa, maka Al-Jurjawi pun menukil gitu ya, mengutip apa yang disampaikan yang telah disabdakan oleh Rasul. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Man ja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Man utawi sapane wong, kata Rasul begitu. Iku ja'a luwe apa batnuhu wetenge man. Azumat moko agung apa fikratuhu pikiran iman wa fatana lan limpat
Limpat itu cerdas. Cerdas. Opo kolbuhu atiniman. Barang siapa yang perutnya lapar, maka darinya akan muncul pemikiran-pemikiran yang brilian. Gitu ya. Wafatona kolbuhu, dan hatinya akan cerdas. Nah, kita jarang ya menemukan kalau cerdas itu kan akal gitu. Oh, ini kok hati gitu. Nah, ini menarik ini gitu. Maksudku begitu. Jadi Rasul ini menekankan manja'ah. Barang siapa yang perutnya lapar, alhumat fikratuhu, maka pikirannya gitu akan agung, akan memunculkan pemikiran-pemikiran atau solusi-solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan. Brilian gitu. Otaknya menjadi otak yang jenius. Makanya kita bisa mendapati para mutakoddimin itu selalu menjadikan puasa ini sebagai toriko, gitu ya, sebagai tirakat bahasa Nusantara itu, untuk kemudian menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul. Gitu. Jadi adumat fikratuhu itu, fikrah kan bisa dimaknai ide ya. Ide, gagasan-gagasan. Keren betul. Gitu. Betul. Gagasan-gagasannya, ketika gagasan-gagasan itu kemudian dituliskan, gitu ya, maka itu menjadi gagasan yang ya mungkin belum pernah muncul sebelumnya, gitu kan. Gagasan-gagasan baru yang mampu gitu merubah peradaban. Demikian begitu. Gagasan berdirinya Nahdlatul Ulama jangan dikira itu tidak dipasani. Pak. Jadi riadonya para alim, riadonya para ulama Nusantara untuk membuat satu hal yang luar biasa itu memang tirakatnya puasa. Jangankan itu, untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa itu, maka para ibu-ibu yang solihah, para bunyai-bunyai kita itu nirakati anaknya, sehingga keberkahan itu sampai pada cucu-cucunya, sampai pada cicit-cicitnya. Karena apa? Bukan karena kehebatan sang cucu atau sang putra, tapi kehebatan atau kekuatan kuatnya tirakat para ibu, salah satunya dengan puasa itu, sehingga melahirkan anak-anak yang brilian dan cucu-cucu yang brilian dari para bunyai dan para kiai. Nah itu. Nah, wafatona kolbuhu, dan hatinya bisa terang, hatinya cerdas. Beda gitu antara kecerdasan hati dan kecerdasan pikiran. Kalau kecerdasan pikiran itu gini, contoh, di dalam diri kita, arwah ruh gitu ya, itu memiliki makan. Kalau perut butuh makan, makannya perut adalah nasi. Pikiran butuh makan, makannya pikiran adalah ilmu, pengetahuan, knowledge, science. Hati, apa makanannya? Zikrullah. Nah, ini yang kemudian kenapa hati kita kadang zulmatul qalbi itu menjadi menjadi penghalang, menjadi satir antara kita dengan Gusti Allah. Nah, semakin orang perutnya semakin juok, semakin lapar, maka hatinya akan muncul. Kenapa? Tentu, ya, kalau jiwa atau syahwat atau nafsunya melemah, maka yang muncul adalah hati. Cahaya hati inilah yang kemudian akan memancar ke dalam pikiran, ke dalam jiwa, bahkan ke dalam seluruh anatomi tubuh, sehingga ahli zikir itu jarang sekali yang datang penyakit. Kalau ruhnya itu suci, sehat gitu, maka jasmaninya sehat. Gitu. Ini kalau hatinya ini baik, hatinya ini bercahaya, maka cahaya panas yang dimunculkan dari dalam hati ini akan melahirkan uap. Uapnya itu akan naik ke langit, dari langit maka turunlah hujan yang disebut dengan hujan rahmah. Wajib hati Pak. Kolbun.
hati. Tidak hanya kolbun, karena di dalam hati itu ada lagi, di dalamnya ada fuad. Lebih dalam lagi ada lagi gitu kan. Nah ini kalau dibuka nanti jadi kan Ada jadi basiro. ada basiro. Itu nah Masya semakin Allah. keren gitu ya, semakin hatinya ini semakin terang, maka orang ini bisa mencapai derajat yang disebut dengan ulin nuha. Sang pemilik kecerdasan. Kalau orang yang cerdas pikirannya disebut dengan ulil albab. Tingkatannya beda-beda. Okay. Kalau bahasa sekarang yo, ini yang disebut dengan SQ gitu. Spiritual question gitu. Nah, spiritual question inilah yang kemudian menjadi dasaran gitu. Semuanya menjadi cerdas. Kenapa? Ya karena memang cahayanya di situ, menerangi pikiran, menerangi jiwa dengan salah satunya dengan puasa, kata Rasul. Puasa ya. Nah, titiknya yang disemprong, yang dididik itu adalah jiwanya gitu ya, untuk terus tunduk kepada hati ini. Ketika jiwa ini melemah, maka hatinya yang menjadi kuat, karena di dalam hati itulah kita selalu melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Semakin kita lapar, semakin kita diam. Makanya secara umum kemarin puasa itu semakin kita tidak banyak berbicara, semakin kita imsak dari segala yang kemudian membuat kita kepleset, maka terus itu hati semakin jernih ya. Semakin jernih. Yang menjadi hijab selama ini ya memang pikiran-pikiran kotor kita. Gitu. Yang kita timbulkan, yang datangnya adalah dari luar, ditangkap oleh indera masuk ke dalam pikiran, kemudian ketika mau masuk ke dalam jiwa dan hati, ntar dulu. Kadang kita suka memperkosa apa-apa yang masuk dari indera kita, tiba-tiba kita yakini kebenarannya, padahal belum kita melewati alam pikiran. Harusnya kan dipikir kayak orang makan, dikunyah, baru kemudian setelah didiagnosa oleh pikiran, baru ditelan, dimasukkan ke dalam hati untuk diyakini. Seharusnya begitu. Tidak melihat kemudian diyakini suatu kebenaran, tidak bisa. Nah, itu namanya memperkosa pikiran. Tidak menempatkan pikiran pada tempat. Kalau bahasanya riwayat itu, al-ainu taro, wa nafsu tatamanna, wal qalbu yusaddiqu am yukadzib. Mata melihat, nafsu sudah mulai berangan-angan. Betul. Terus hati mau mengiyakan atau meninggalkan. Ya itu. Maka kemudian semakin hatinya semakin bercahaya gitu, maka semakin cerdaslah kita yang kemudian melaksanakan melaksanakan puasa. Pun waqala lan dawuh sapa Luqmanu, Syekh Luqman libnihi maring putrane Luqman. Ini Luqman Al-Hakim ya. Nah, ini yang di dalam yang kila anahu nabi wa ba'dum yaqulun wali gitu. Yang di dalam dikisahkan dalam Quran itu kan ada surah Luqman. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ya bunayya, hei anakku, izam talaat harikalane kebak opo al mi'datu weteng, namat moko turu opo al fikratu pikiran, wa khorosat lan lebur opo al hikmatu hikmah, lako adat lan lungguh meneng opo al a'dha'u piro-piro anggota, meneng lungguh meneng anil ibadati saking ibadah. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya wahai anakku, bila perutmu penuh dengan makanan, namat gitu, al fikratu, maka tidurlah pikiranmu. Ya kan? Ide gagasan itu langsung tumpul. Kalaupun ada itu mesti hal-hal yang aneh-aneh gitu kan, ngawur gitu kan. Wa khorosat al hikmatu, dan menjadi lebur, hilang, hancur, hikmah tidak kemudian mempan kepadanya begitu. Ada hikmah itu tidak bisa ditangkap. Kenapa? Karena tidur semuanya. Pikirannya tidur, jiwanya tidur. Dia tidak sedang ngapa-ngapain. Sehingga ketika melihat sesuatu gitu. Karena setiap ciptaan Allah ciptakan itu pasti ada hikmah di balik setiap kejadian dan setiap ciptaan. Orang-orang yang kemudian hanya ngurusi perutnya itu tidak akan sampai menangkap apa yang kemudian disiratkan oleh Allah dalam ciptaannya. Makanya dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi, ayat-ayat afati itu sangat luas.
gitu kan? Ayat-ayat afaq itu luar biasa. Allah menebar dan kita harus mampu menangkap hikmah dari itu, dan tidak ada yang bisa menangkap hikmah dari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu kecuali salah satunya oleh Syekh Luqman ini, Luqman Al-Hakim ini adalah dengan cara mengosongkan perutnya. Nah gitu kan. Waqo adat al-a'dha wanil bad. Ketika perutnya sudah kenyang seperti ular, dia cuma diam. Gitu kan? Mondar mandir nggak jelas. Mau beribadah gitu males. Mau bergerak untuk ibadah males. Kenapa? Ya karena memang tidak ada yang memompa akdo, anatomi tubuhnya ini semuanya menjadi kerdil, menjadi takut, menjadi ogah, menjadi malas. Sumbernya gara-gara perut ya? Sumbernya hanya gara-gara kenyang ya? Hanya gara-gara kenyang. Kita lihat ular. Ular itu kalau perutnya sudah penuh, maka dia hanya akan berada di dalam sarangnya tanpa ngapa-ngapain, dan itu selama berminggu-minggu. Begitu juga manusia. Nah, maksudku urusan perut saja. Gitu. Urusan perut ini sudah menjadi sebegitu repotnya bila kemudian kita mengikutinya. Oh, gini ya. Ada di pondok pesantren itu, waktu dulu kita mondek itu ya. Itu kita kan dilatih sama guru-guru kita, ada puasa Senin Kemis, ada Rajab, Daud, dan seterusnya. Hari ini sudah muncul istilah pondok Ramadan di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi kita menyambut baik dengan apa yang dilakukan oleh para asatidz. Tapi sekali lagi tidak semua dilembagakan, tidak semua harus dilembagakan, karena jangan-jangan ini justru mengkerdilkan makna daripada puasa itu sendiri, gitu ya. Justru bahwa ini memang untuk kaum muslimin, dan harus berangkat dari kesadaran. Apalagi puasa Ramadan. Ya memang harus berangkat dari kesadaran. Toh alamat daripada puasa Ramadan itu sudah jelas. Kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhallazina amanu. Itu munadanya kan jelas. Munadanya allazina amanu. Kalau kemudian ini dilembagakan, kita tidak begitu ini ya. Oke lah. Orang mau bersedekah, orang mau ngapa-ngapain, tiba-tiba begitu. Ada sekarang viral, orang tarawih dikasih duit, gitu ya, subuhan dikasih duit. Nah, oke. Bagi mereka yang kemudian memang ingin bersedekah, oke lah. Tapi bahwa ini diteropong dari pendidikan, ini tidak begitu baik juga. Gitu. Tidak begitu baik juga. Loh, ini orang-orang dewasa masih dikasih duit, sudah mukallaf dan sebagainya. Kok diiming-imingi duit baru mau? Lantas kemudian kesadarannya ada di mana? Konsisnya ada di mana? Gitu. Allahnya sudah nggak ada. Allahnya nggak ada. Kan begitu. Yang dicari fulus. Seremoni nih. Loh, kok beragama di sini mau seremoni? Padahal kan tidak begitu. Tapi ya oke lah, silakan. Kita tidak menyalahkan gitu ya. Tapi bahwa tidak semua hal yang kemudian berhubungan dengan agama itu harus dilembagakan. Tidak semuanya harus begitu. Ya meskipun itu saya pikir memang baik gitu ya. Baik dalam hal awal gitu ya. Memancing, merangsang orang untuk mau beribadah. Itu oke. Tapi bila ini dilakukan terus-menerus, yang ibadah itu tujuannya adalah Allah. Gitu loh. Loh ini sudah bertuhan kepada yang lain kalau diteruskan. Begitu. Maksud saya begitu. Jadi yang katanya orang-orang ketuhanan yang Maha Esa, berubah jadi keuangan yang Maha Kuasa gitu. Sudah bukan guyonan lagi akhirnya. Nah makanya kayak ini sudah luar biasa gitu ya, bahwa puasa ini adalah hendak mendidik, tidak hanya mendidik, tapi mendidik nafas, mendidik setiap jiwa agar kemudian tunduk kepada hatinya, yang disitulah letak bersemayam rohani. Gitu. Sehingga muncul itu
Ketika ini tidak ada satir, tidak ada hijab dengan cara puasa itu, kemudian tidak ada hijab. Ini cahayanya muncul ini. Gitu. Tidak hanya menyinari dirinya, tapi menyinari orang-orang yang ada di sekeliling. Dengan hikmah-hikmah yang akan disampaikan, dengan amal-amal solih yang akan dilakukan, dan sebagainya. Selama ini tertutup. Ketutup apa? Ketutup perut. Ini sepele ya, tapi Sepele. sangat luar biasa loh. Sepele. Tapi memang begitu, Dampaknya makanya besar. nafas yang pertama itu kita bahas kemarin, ada nafsu bahimiyah. Nafsu yang kemudian akan mengajak umat manusia mung isine enak kepenak. Seperti hewan kan? Seperti Bahima. Bahima. enak kepenak. Madang pengen Layani. dilayani, apa-apa pengen dilayani, habis makan pengen tidur. Kerbau aja. Begitu. Nah, ini maksud saya di situ. Nah, Syekh Luqman Al-Hakim kepada putranya memesan sedemikian itu. Gitu. Ya. Wa qala sapa Sulaiman Ad-Daroni, ahlama takunu li al-ibadah idzal tasaqadhri bibat. Masyaallah. Coba. Ini kan luar biasa. Hal yang paling manis bagi saya dalam hal ibadah itu, kata Ad-Daroni, idzal tasaqadhri bibati. Ketika punggung saya ini jadi satu, nempel dengan perut saya. Artinya lapar. Itu Pak. Itu baru terasa manis. Baru terasa manis. Ya. Memang kita bisa merasakan ketika perut kenyang gitu ya, kok tarawih gitu. Ya tetap nggak enak. Mau sujud aja nggak enak. Mau ruku. Nah, makanya kan puasa itu melatih semuanya gitu. Melatih bener-bener memang puasa itu melatih diri betul. Itu. Riyadhah secara umum itu ya Ramadan. Nah, orang yang kemudian sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian, maka kehilangan Ramadan itu akan sangat sedih. Maka kehilangan Ramadan itu akan sangat tersiksa. Adanya setahun sekali. Begitu. Maka kemudian para guru, para mutaqaddimin ini membuat seolah-olah tahun-tahun ini, hari-hari ini adalah Ramadan. Betul. Wah, keren itu. Itu keren. Karena tidak ada tahun yang sedemikian. Ini adalah rukhsah daripada Gusti Allah, kemurahan Gusti Allah, rahmat Gusti Allah. Kue gitu, kue turumu wae tak ganjar. Gitu kan. Apa maneh amalmu tak tikel. Tuhan, kamu nanti akan menjadi orang paripurna setelah puasa. Kan begitu. Nah, maka orang-orang soleh itu, ya Allah, begitu. Ini sudah melewati separuh gitu. Bentar lagi Ramadan. Yeah. Tapi kemudian kita masih belum ngapa-ngapain. Nah, ini menjadi renungan yang luar biasa. Makanya dikatakan ikhtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Begitu. Mengharap. Jadi memang luar biasa. Tidak hanya fisik, tapi kerja-kerja ruhani yang kemudian lebih ditekankan gitu di dalam hal puasa. Wa qala ba'dul attiba. Ad-dawa'u itu obat menurut para dokter, sebagian dokter, allazi la da'a ma'ahu, yang tidak ada penyakit bersamanya adalah salah satunya la ta'kulu ta'ama hatta tastahi. Pencegahan yang baik, gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salah satunya adalah dengan mengosongkan perut. Gitu loh. Makanlah ketika memang ingin, ketika memang lapar. Gitu loh. Mohon berhentilah, kata Rasul, sebelum kenyang. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu. Kalau dari dimensi kedokteran seperti itu, gitu. Maka yang pencegahan yang paling utama itu yuk, apa-apa yang masuk ke dalam diri kita, karpe ngono, ya harus dipilih, gitu kan? Ya halalan thayyibah. Kalau kata Quran itu, oh ini halal dulu. Oh ini halal, kita makan. Oh tidak cukup halal, tapi juga thayyibah. Oh ini thayyib. Gitu kan? Orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan, pola makan,
itu sudah menjadi sesuatu keharusan hari ini. Pola makan. Orang makan, coba orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, yang makannya kemudian tidak teratur, pola makannya semua dimakan karena banyak duitnya, semua dibeli kemudian dimakan. Yang terjadi Kacau ya. gula, gitu kan? Iya. Stroke tiba-tiba. Makan durian cukup satu, Pak. Paling banyak udah satu bareng-bareng. Makan durian sampai 10 sendirian, Pak. Makan sate sendirian sampai 50 tusuk. Ya habis itu yo geblak. Nah, maksudnya apa? Ya maksudnya ini proporsional. Gitu loh. Makan lapar. Sebelum kenyang berhenti yo. Gitu. Artinya harus standarnya harus bener. Kata ini kan ada pembagian di dalam perut gitu toh. Ada yang seperempat ini isinya makanan, ini minuman, ini tempat nafas. Jenis wabukan, gitu kan? Ojo di sini Pak. Dibagi 3 kalau kata Rasul ya. Betul. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Ya itu. Jadi bagi sambekan. Sambekan. Orang kita itu kadang lupa gitu ya dengan itu. Wah, karena makanannya enak gitu. Wah, dimakan apa. Ternyata habis itu menimbulkan efek bukan karena makanannya, tapi karena kerakusan kita melihat makanan. Betul. Hasilnya kan bukan karena makanannya, bisa jadi gitu. Tapi karena kita rakus, karena kita makannya sambil emosi. Tidak ada kenikmatan, Pak. Wah ini, tepuk-tepuk kanannya pakai ini wah kan. Ini orang makan atau apa? Itu ngunyah nggak sampai halus itu. Ya? Langsung dilek. Baru kuwi loro. Wah ini makanannya tidak sehat. Ora makanan, tapi caramu makan. Ini ngerasa. Begitu kan. Nah ini makanya menurut sebagian dokter lada amahu la takulu tu'ama hatta tastahi. Tidak akan pernah ada penyakit yang akan datang kepada kita bila kita tidak makan sebelum gitu kita memang benar-benar menginginkan. Wa hadza ma'khudun min ma'nal hadis. Hal ini diambil dari sebuah hadis allazi qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam litabib allazi arsalahul Muqawqis ya. Muqawqis domnal hadiyah iz qala lahu nahnu qaumun la naqulu illa anjuin wa iza akalna la namliku nafsana minat tu'am. Kami adalah kaum kata Rasul. La naqulu yang kami tidak makan kecuali anjuin, kecuali memang lapar. Karena lapar itu memang membutuhkan makan. Gitu. Tidak makannya bukan karena nafsunya. Nah, ini yang penting. Ngapa-ngapain harus tidak punya standar, harus punya rujukan. Inti itu ngapain toh? Meskipun kelihatannya baik. Kenapa kamu melakukan ini? Ya karena memang dorongan dari saya sendiri. Tidak bisa begitu. Kalau itu adalah dorongan nafsu, apapun bentuknya, mau baik, mau buruk, semuanya pasti akan mendatangkan keburukan-keburukan. Karena firman Tuhan, la'amaratun bisu. Nah, makan juga sama. Bila memang panggilan dari perut yang keroncongan karena seharian nggak makan, ayo makan. Ini makan yang bukan karena nafsu. Makan. Kenapa kamu makan? Karena kami diamanai tubuh ini untuk dijaga oleh Allah. Maka ketika lapar, saya harus makan agar kemudian jiwa ini tetap melekat kepada jasad ini. Dan saya bisa melakukan perintah-perintah. Begitu, Pak. Ini begini ya. Saya jadi ingat kondisi sekarang. Negeri kita, para pejabatnya, mereka kok sepertinya gelap hati gitu ya. Betul. Ini sepertinya harus didengar oleh pemerintah ini. Betul. Barangkali didengar sama Pak Prabowo. Betul. Biar dijadikan kurikulum bahwa pejabat itu setiap hari Senin, Kamis kalau bisa puasa. Untuk menahan diri. Oh, saya ingat ini. Ini yang dilakukan oleh gubernur kita. Bunda Khofifah. Beliau kata siapa namanya? Ya, kami mendengar gitu.
dari orang dekat beliau. Ketika hendak memutuskan sesuatu yang akan mengakibatkan dengan resiko yang begitu besar. Maka Bunda ini mengajak seluruh aparat yang ada di Geraha di sana untuk melakukan puasa. Betul. Tirakat itu. Tirakat. Karena apa? Orang yang beriman itu akan selalu sambung hatinya dengan penciptaan. Teknologi seperti apapun hebatnya, tanpa ada cahaya spiritual itu, tanpa ada cahaya hati itu, ini hanyalah mainan belaka. Tidak akan pernah ada efeknya bagi perkembangan peradaban manusia. Begitu. Nah, Bunda Wifah lakukannya. Puasa ya. Puasa. Diharap siapa ya, saudara-saudara sahabat kita di atas itu kalau bisa memang harus banyak puasa. Seperti yang dilakukan oleh para mutaqaddimin kita. Muassis kita itu luar biasa. Mau ngapa-ngapain itu lu? Tirakat dulu. Puasa dulu. Untuk apa? Yaitu tadi. Agar kemudian ketika mau memutuskan sesuatu, maka pikirannya jernih, hatinya bersih, hatinya cerdas. Menjadi adkal-adkia. Kan begitu. Bukan karena emosi ya. Bukan karena emosi. Keputusannya itu karena memang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal firasat. Ya itu tadi, hikmah itu tadi. Karena munculnya apa tadi itu? Azimah itu ya. Fikrah azimah itu ya karena perutnya juk. Gitu loh. Lapar itu ya. Lapar. Maka puasa dulu kalau hendak memutuskan sesuatu yang besar. Ayo. Masya Allah. Tidak cukup pikiran ini untuk mikir, tidak bisa. Karena kita masih percaya bahwa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita masih percaya bahwa innallaha fa'alun lima yurid. Kita masih percaya itu. Masih percaya itu. Tidak ada kemudian bahkan terhadap setetes embun yang jatuh dari daun pun Allah ikut campur tangan di dalam. Matas kutumi warqatin illa ya'lamha wala habbatin fi dhulumatil ardi illa ya'lamha wala ratbin wala yabisin. Masya Allah. Hebat. Luar biasa itu. Nah, maka Rasul di sini mengatakan begitu. Wa idza akalna la namliku. Dan ketika kami makan, kata Rasul, la namliku nafsana minat ta'am. Ini bukan karena nafsuku. Ini bukan karena keinginan saya untuk makan. Karena meliku. Kami tidak memiliki nafas kita dari makan. Bukan karena kehendak nafsunya. Dia Rasul itu makan. Makanya dokter yang siapa tadi? Dari utusannya Mukaukis. Nah, Mukaukis ini. Kan begitu dalam cerita. Ini dokter nganggur semua kalau begini begitu kan. Kenapa gitu? Lawang orang ini gak ada yang sakit kok. Nah, gitu. Maka kemudian Mukaukis itu kan tanya kepada Rasul, apa resepnya? Maka resepnya adalah nahnu qaumun la naqulu illa anjuin wa iza akalna la namliku nafsana minat ta'am. Nah, wa min ajli dzalika karena demikian roja'a tabib ilal Mukaukis. Dokter yang diutus balik. Kenapa nganggur? Masya Allah. Kalau kita kan sekarang kekurangan dokter. Sedikit-sedikit dokter. Zaman Rasul itu dokter ada tabib-tabib. Tapi kemudian mereka menjadi pengangguran gitu. Apa resepnya? Resepnya nahnu qaumun la naqulu illa anjuin wa iza akalna la namliku nafsana. Kami makan bukan karena nafsu kami. Kami makan karena memang kami harus menjaga gitu ruh yang ada di dalam tubuh ini agar tetap berhubungan dengan Gusti Allah. Ngono Pak. Coba. Jadi maksudnya kalau kami makan lanam liku nafsana min ta'am, kami jadi tidak bisa menguasai nafsu kami dari makanan. Betul. Ya karena yang menutupi kita selama ini dengan Tuhan, menutupi hati kita sehingga bisa berhubungan dengan Gusti Allah itu karena keberatan perut jangan-jangan. Kabutan makanya nama anil ibadah tadi itu akhirnya.
Kan begitu. Masya Bagaimana Allah. kita mau merasakan kenikmatan-kenikmatan sebagai orang yang beriman, sebagai makhluk Tuhan begitu loh. Yang diopeni mung perute gitu kan. Nah, lakod arsaltan. Nyekteni teman-teman ngutus. Sopo siro ing ingsun ila rojulin. Gitu ya. Kola dawuh, kola ngucap sopo tip. Ngucap lahu maring rasul. Lakot arsaltani nyekteni teman-teman ngutus sopo siro ing ingsun ila rojulin maring wong lanang. Gitu kan. Jamaah kang ngumpulaken sapa rajul atibba ing ilmu kedokteran fi kalimataini ing dalam rong kalimat. Wa qala sapa ba'du salaf as-shalih, idza syaba al-insanu kharasat al-hikmah wa qa'adat al-a'dha'u anil ibadah wa la yanalul insanu sifa al-qalbi. Ya. Wala yudriku lazzatal ibadati wa halawatal munajati wa taksir bil zikri wal fikri illa bil ju'. Coba. Jadi sebagian ulama salaf mengatakan idza syabal insan, ketika perutmu kenyang khorosat al hikmah, maka tidak ada hikmah yang akan kamu dapat. Dari apa? Dari apapun. Kita tidak akan bisa melihat ayat-ayat afaki. Kita tidak akan bisa melihat ayat-ayat Tuhan yang Tuhan gelar di hadapan kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat gitu betapa madu yang dikeluarkan dari lebah itu khasiatnya luar biasa. Gitu Pak. Ya, min butunihi syarabun mukhtalifun Alwanuhu. alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Coba. Gak ketemu itu. Gak ketemu. Hikmahnya wa adat al-ado. Kita hanya akan duduk termenung. Kita hanya akan tertidur gitu. Hanya duduk-duduk bermalas-malasan begitu. Seperti ular yang sudah kenyang, gitu. Yang sudah makan katak di dalam perutnya berhari-hari, dia akan tidur. Gitu. Walayanalu insan sifal kolbi. Tidak ada orang yang kenyang perutnya itu kemudian hatinya menjadi bersih. Ora ono ceritane wong sing wetenge iku apa namanya kenyang wareg kemudian hatinya jadi terang. Ketutup oleh apa? Ketutup oleh sehingga karena malas menjadi kasar. Gitu. Gimana mau duduk untuk berzikir kepada Tuhan gitu. Sementara matanya sudah tidak kuat begitu. Perutnya berat. Nahan perut aja sudah tidak mungkin itu. Masya Allah. Gitu? Wala yudriku lazzatal ibadah. Tidak mungkin orang yang kenyang itu bisa menikmati Lezatnya ibadah. Lazatnya ibadah. Bahwa lazat ibadah. Coba, saya tanya sekarang. Kelezatannya itu apa toh ibadah itu? Kayak apa sih lazatnya ibadah itu? Kayak apa? Coba. Lazatnya ibadah itu kan ketika kita wusul. Betul-betul merasakan. Itu. Berarti bahwa kita berada di hadapan Tuhan. Praktik-praktik yang kemudian kita lakukan ini kan apa ya? Rangkaian gitu. Suratan gitu. Tapi bahwa kenikmatan itu kan tidak bisa secara kasat mata kita melihat. Tapi pasca itu kemudian ya Allah gitu. Bahwa pengabdiannya kepada Allah lebih meningkat lagi. Terus meningkat lagi. Karena kata roh gitu ya. Jadi apa ya? Bukan hanya apa namanya? Karena ini khusyuk. Ukuranmu apa khusyuk? Kalau ukuran khusyuk itu adalah membaca satu juz daripada Quran, gitu. Mesti kalau dia jadi imam justru berdosa karena digerungi makmum. Nanti kena satar kayak Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu. Gara-gara kepanjangan. Afatanun anta ya Mu'ad. Tukang fitnah kamu wahai Mu'ad. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kelezatan ini ukurannya ya personal. Iya personal. Bagaimana gitu personal itu? Ya itu salah satunya perutnya. Selalu perut. Ini arahnya ke makom ihsan ya. Ya. Jadi nanti ke annaka taro fa illam takun taro fa innahu yara. Iya betul. Memang akhlak toh
hikmah gitu. Dan orang yang tahu ini ya yang sudah melakukan. Yang belum pernah melakukan itu ya tidak bisa. Gimana mau cerita tentang sesuatu yang belum pernah dilakukan gitu. Oke. Wa halawatal munajat. Gitu kan? Dan nikmatnya munajat kepada Tuhan itu ketika perut lapar. Makanya doa orang-orang yang jadi maksudnya begini. Kenapa? Kalau bahasa guru kami itu Syekh Irfan Narawi itu kan. Ya kamu harus apa namanya? Harus betul-betul wujud daripada tawadu, tawaru dan tadarru. Salah satunya dengan itu sampai kemudian Tuhan mesak dulu awakmu. Itu orang petentang-petenteng gagah itu kan kayak orang kok rabu. Tapi kalau orang lemes, fakir gitu ya, terus orang madang, sampai Gusti Allah itu mesak kasihan melihat kita. Itu bahasa guru itu. Gitu kan? Orang kalau lapar, Pak, apalagi laparnya tidak dibuat-buat. Gitu kan? Lapar beneran. Lapar beneran. Wah, ini kalau dungo ini bisa tembus beneran. Wah, dungo itu bisa. Ya meskipun ada yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufur. Tapi memang ini cara-cara atau riado-riado yang saya rasa luar biasa. Yang sudah dilakukan, yang tetap dibuktikan oleh para ulama salafus saleh. Oke. Wat ta'sir. Wat ta'assur bi zikri wal fikri illa bil. Tidak akan pernah zikir-zikir itu membekas. Membekas itu artinya setelah zikir kemudian kita amal solih kita bertambah. Ini namanya ta'assur. Jadi min asari sujud itu bukan dainya yang hitam. Itu maksudnya. Jadi asar itu adalah bagaimana kemudian tindakan-tindakan amal-amalnya menjadi semakin solih, amal akhlaknya semakin bagus, pengabdiannya kepada Gusti Allah semakin tinggi. Nah, itu asarus sujud yang hakiki. Hakiki. Itu irne sampai kaya opo gitu kan. Wes, walaupun ajma'ala nyekteni teman-teman ngumpulaken atau sepakat sopwal itiba uporo dokter. Fi hadzal usri ing dalem ikilah mongso ala anna sauma ing ngatasi saktune poso iku min anjail adwiyati. Luweh bagus-baguse tombo liman kaduwe wong yusobu kang den kenani sapa man den kenani bimarodis sakari kelawan loro diabetes sukar ya. Gula ya. Bimarodis sukari kelawan loro diabetes. Paunzur moko ningalono sapa sira hikmat syari'i ing hikmahe Gusti Allah Al-Hakimi. Allati takhfa hikmah takhfa kang samar opo allati samar ala kasirin ing atase wong akeh minan nasi saking manusia. Dan oleh karenanya para dokter bersepakat fi hadzal asr. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang, masa kini. Kontemporer ya. Kontemporer. Okay. Gitu kan? Apa ala anna sauma min anjail adwiyah, bahwa puasa ini adalah obat yang paling bagus, paling mujarab bagi orang yang kena diabetes, gula, gitu kan? Tapi hal ini tidak bisa hikmah itu dilihat kecuali oleh orang-orang yang memang ahli hikmah, yang memang selalu tafakur kepada Gusti Allah, selalu riyadhah kepada Gusti Allah. Mereka yang selalu kenyang ya tidak bisa, Pak, berpikir. Saya rasa itu. Oke. Sangat menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, kajian kita malam hari ini. Apabila disimpulkan, ini kesimpulannya akan panjang sekali. Betul. Kalau kita buat dalam satu kalimat, pada intinya bahwa puasa itu akan melatih orang akan dengan juknya tadi, dengan laparnya tadi, untuk bisa merasakan susahnya orang-orang fakir miskin, ya. Dan akan menghidupkan hati yang selama ini tidak bercahaya gitu. Betul. Ya, dan membuat ide-ide gagasan-gagasan menjadi terang benderang, ya. Dan seterusnya. Barangkali ada pertanyaan dari Ustaz Hadi. Oke. Mau nambah?
Mboten. Ya, betul. Siap-siap. Bisa sekaligus menjadi obat begitu. Nggih, nggih. Ah, baik, terima kasih sahabat podcast dimanapun Anda berada. Demikianlah yang bisa disampaikan oleh Cak Nas barusan. Semoga Ya. menjadi ilmu tambahan yang sangat Amin. bermanfaat untuk Amin. kita Amin. semuanya. Amin. Fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Monggo Amin. kita semuanya senang-senang untuk puasa. Betul. Tidak hanya berhenti di bulan Ramadan ini, Ya, Cak, nggih. betul. Tapi kalau bisa terus jadikan puasa ini hari-hari kita seperti Ramadan gitu ya. Karena memang Allah Ta'ala melatih 1 bulan ini biar kita senang puasa. Jadi artinya untuk kita praktekkan di di bulan-bulan bulan-bulan yang selanjutnya lain. Betul. begitu. Riadohnya, latihannya sekarang. Oke. Bulan-bulan yang lain harus adalah seperti prakteknya ya. prakteknya justru di Jadi hari-hari sekarang ini latihannya. latihannya, riadohnya sekarang. Oke, menarik sekali. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita akhiri sudah gitu, Cak, nggih. Ya. Dengan doa kafaratul majelis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.